Bang, kenapa sih kok lebih milih Innova Reborn daripada Innova Zenith? Ini banyak banget yang nanya di video aku sebelumnya. Dan sampai sekarang masih tetap banyak nanya, Bang, apa alasan utamanya milih Innova Reborn daripada Innova Zenith? Padahal Zenith ini lebih modern, lebih futuristik, lebih baru modelnya, dan juga banyak bilang lebih ganteng. Nah, di video kali ini aku akan jelasin apa saja yang membuat aku lebih memilih mobil ini daripada Innova Zenith. Gak bisa dipungkiri, memang Innova Reborn dan Innova Zenith ini banyak banget yang galau dan gamon. Bukan gamon ya, si malakama. Gimana memilih Zenith tapi banyak itunya, memilih Reborn tapi jadul dan ini tuh. Nah, di video kali ini kita akan jelasin nih apa alasanku milih ini, si hitam ini. Yang pertama adalah, yang alasan utamanya adalah diesel, karena aku memakai mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Jadi aku akan pakai mobil ini mungkin 7 sampai 8 tahun ke depan. Nah, untuk jangka 7 sampai 8 tahun ke depan ini, mobil yang benar-benar worth it dan lifetime-nya panjang itu pasti mobil diesel yang performanya udah pasti gak diragukan lagi. Dan mobil ini itu pasti tangguh banget meskipun dipakai dalam waktu 8 tahun tersebut, dan juga spare partnya udah di mana-mana. Yang aku tekanin lagi, kenapa mobil ini itu aku bilang bisa sampai 8 tahun kemudian masih enak, masih reliable, karena kakinya, kemudian engine mountingnya, semuanya itu benar-benar proper dan juga bagus banget pembuatannya. Kalau kalian lihat punyanya Zenith, kalian lihat deh orang-orang yang pakai Zenith tiap hari dengan kondisi trip panjang itu pasti banyak yang kena di kaki-kakinya, terutama di kaki-kaki depan dan juga engine mounting yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, aku lupa. Intinya banyak yang bermasalah dari situ, dan itu membuat aku kayak agak sedikit mundur dari pertimbangan antara Innova Reborn dan Zenith. Karena jujur ya, keluarga ini lebih mending atau lebih suka kalau aku ngambil Zenith. Kenapa ya? Karena lebih baru, lebih canggih, dan lebih ganteng dari visualnya katanya. Karena kan lebih gagah ya, kayak kayak mirip-mirip SUV gitu, dan lebih bongsor. Jadi udah pastilah teknologinya jam ini kan udah telat lama ya. Ini teknologi tahun 2016 ya kan. Jadi bener-bener udah lama banget modelnya nggak upgrade. Sedangkan si Zenith ini kan baru, jadi lebih banyak lebih dari keluarga ini tekanannya emang memilih Zenith karena dari visual ya. Tapi setelah aku jelasin secara reliabilitas, mesin, kan juga kaki-kaki, performance, ya akhirnya mereka ya, oh iya sih lebih oke Innova Reborn. Yang kedua adalah mobil ini tuh penggerak belakang. Rumahku ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, dan jalanannya itu agak curam gitu. Jadi kalau aku pakai Innova Zenith, aku takutnya lama kelamaan CVT-nya yang kena. Karena Zenith ini pakai CVT ya teman-teman, bukan pakai Matic. Dan mobil ini tuh Matic, udah penggerak belakang Matic. Itu alasan terbesar kedua selain mesinnya. Matic ini lebih tangguh daripada CVT. Memang mobil CVT itu nggak cocok buat nanjak-nanjak ya, cocoknya buat di kota-kota itu. Kalau jelajah yang nanjak-nanjak curam itu agak susah. Aku kan sering kan Sabtu Minggu tuh proyekan ke atas gunung di Singosari, di Batu kayak gitu kan. Kalau aku pakai penggerak depan, apalagi CVT, ya itu bener-bener gak worth it banget. Dan mobil ini lebih enak juga kalau dibuat nanjak, effortless lah, karena torsinya kan besar banget dari si dieselnya itu. Yang ketiga alasannya adalah BBM-nya variatif. Jadi kalau kalian pakai Zenith, BBM kalian kalau nggak Shell BP dan pertama Pertalite ya, itu semuanya pasti ngantri, karena kalian antriannya sama motor, sama mobil-mobil yang apa namanya, yang lainnya. Tapi kalau kalian pakai Innova Reborn, kalau pengen cepet ya pakai aja Dex. Dex itu gak ada truk antri di situ, gak ada motor antri di situ, gak ada pickup antri di situ, pasti mobil yang bagus dan kalian bisa cepet. Dan juga variatif ya, bisa kalian pilih Dex, Dex LED, dan juga biosolar pun juga mau-mau aja mobilnya gitu, nggak ada masalah asalkan perawatannya bagus ya. Dan juga beberapa modifikasi harus dilakukan, apalagi kalau kalian yang pakai udah Euro 4 kayak gini. Itu udah alasan ketiga. Dan alasan keempat, kenapa kok ambil mobil ini, karena mobil ini baru ya, ada faceliftnya, jadi ada pembaruan. Jadi secara interior itu sekarang udah sesuai dengan keinginanku, warna full black, kemudian semua wood panelnya itu warna hitam. Daripada Zenith yang sekarang kan masih belum kayak gitu, masih warna krem-krem, itu gue begitu suka. Dan head unitnya udah baru juga, jadi membuat mobil ini lebih worth it dibeli. Yang terakhir adalah harga jual kembalinya, mobil ini pasti tetap mahal, nggak kayak Zenith yang agak anjlok. Apalagi kalau kalian udah kena
garansi baterainya 8 tahun nih, aku jual nih, baterainya udah habis garansinya, udah pasti jeblok harganya. Mungkin itu salah satu hal yang membuat aku milih mobil ini. Jadi kalau kalian masih bimbang mau milih ini atau Zenik, pasti kalian bisa cari kesimpulan sendiri lah dari video ini. Oke, itu aja untuk kali ini, bukan saling menjatuhkan brand. Wah, ini sama-sama Toyota kok. Jadi kalian tim Zenik Hybrid atau tim Reborn Diesel, tulis komentar di bawah. Itu aja untuk kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.